Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, saya mau memberikan kesaksian demi kesaksian, di mana apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya untuk saat-saat seperti ini, yaitu saat dimana akhir zaman sudah di penghujungnya. Saya percaya saat ini bukan masa-masa yang mudah, tapi akan terjadi masa-masa yang sukar di depan kita. Tetapi juga ada satu masa di mana ada sukacita yang besar, yaitu Tuhan akan segera datang. Itulah pengharapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan saya percaya saudara yang menonton YouTube ini bukan satu kebetulan, tetapi Roh Kudus yang bekerja supaya kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita dan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan bagi gerejanya, bagi kita semua dan juga bagi hamba-hamba Tuhan. Saya mulai dulu dengan kesaksian hidup saya ya. Saya dilahirkan dari seorang hamba Tuhan ya, pendeta. Nah, ayah saya ini pada waktu masa mudanya dia di satu kota Medan, dia bekerja di satu bank ya. Nah, kemudian dia ada panggilan Tuhan, ada suara Tuhan. Papa saya pernah cerita sama saya, "Papa, kenapa Papa mau sekolah Alkitab untuk jadi pendeta?" Terus papa saya bilang, "Iya, papa mendengar suara Tuhan 3 kali memanggil dia, seperti Samuel dipanggil Tuhan di bait Allah." Nah, kemudian papa saya melepaskan pekerjaannya dan dia pergi ke kota Malang dan sekolah tinggi teologia ya, Saat Malang ya. Sekolah tinggi teologia Asia ya, se-Asia Tenggara ya, itu artinya Saat Malang. Sekolah Alkitab Asia Tenggara di kota Saat Malang. Nah, kemudian papa saya ditempatkan di berbagai kota ya. Dan saya tahu juga bahwa sekolah Saat Malang itu, di mana pendeta Stephen Tong itu juga sama di sekolah yang sama dengan ayah saya ya. Mungkin kalau ayah saya masih hidup, itu seumuran dengan pendeta Stephen Tong ya, karena papa saya pernah cerita bahwa Stephen Tong itu kakak kelas dia ya. Jadi mungkin umur tidak begitu jauh ya. Nah, kemudian karena ayah saya setelah menyelesaikan sekolahnya, dia ditempatkan di daerah Banyuwangi, Kediri, kemudian ke Jakarta, Gereja Sion, dan kemudian terakhir di kota Sukabumi ya, di mana masa kecil saya ada di kota Sukabumi ini. Dan bukan satu kebetulan ya, karena saya juga ayah saya dan saya dari kecil tuh berasal dari gereja Injili, dari gereja Protestan ya. Nah, Pak Stephen Tong dan juga ada kokoknya Caleb Tong ya. Saya pernah dengar khotbahnya ya, waktu kecil saya pernah mendengar KKR mereka ya. Nah, kemudian setelah remaja saya pindah ke gereja Betel Pentakosta ya. Memang saya cinta Tuhan, cinta gerejanya Tuhan. Jadi kalau ada KKR atau ada acara gereja-gereja, saya selalu hadir, sering hadir ya. Dan bukan satu kebetulan juga, waktu saya pindah ke Jakarta, saya mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, di mana Tuhan menjamah hati saya. Di usia 21 tahun, saya mengalami pertobatan lahir baru, pertobatan sejati ya. Walaupun saya dari kecil sudah diserahin ke Tuhan, karena ayah saya seorang pendeta, dipercik, diserahin ke Tuhan ya. Nah, tapi tanpa pertobatan, tanpa pengenalan yang sungguh-sungguh ya, hanya mungkin ikut agama orang tua ya. Tapi di usia saya 21 tahun, setelah saya tamat SMA, saya pergi ke Jakarta. Nah, kemudian di Jakarta inilah saya mengalami Tuhan ya.
di gereja Karsa Pemuda ya, itu dulu gereja Betani Indonesia, di mana pendetanya itu pendeta Niko Nyoton Raharjo ya. Dan saya mengikuti doa malamnya di Jamaah Tuhan ya, sampai saya mengalami baptisan Roh Kudus ya. Waktu itu saya kan di gereja Protestan kan tidak mengerti dan mengenal adanya baptisan Roh Kudus, bahasa roh ya. Nah, kemudian saat saya ke Jakarta, itulah saya mengalami di mana Tuhan menjamah saya, menginsafkan saya akan dosa dan penghakiman, di mana Tuhan membaptis saya dengan kuasa Roh Kudus, di mana juga saya mendengar suara Tuhan secara audible. Setelah dibaptis Roh Kudus, hal-hal supranatural Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi saya percaya pada kemarin ini sempat ramai juga ya setelah lockdown Jakarta ini, banyak gereja-gereja besar kecil tidak mengadakan ibadah ya, ditutup lah gitu ya. Nah, rame nih di video YouTube ya, YouTube khotbah pendeta Stephen Tong ya, juga khotbah pendeta Paniko yang menghardik corona ya. Itu sempat saya juga nonton ya, keduanya ini ya. Jadi saya bilang, waduh, ini pendeta-pendeta besar ya. Saya juga menghormati mereka benar-benar, karena saya juga mendengar khotbah mereka ya. Dan saya percaya itu Tuhan izinkan terjadi juga ya. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada tekanan ya di balik corona ini, ada tekanan-tekanan secara roh ya, dimana yang satu juga menghardik corona, yang satu juga mencela ya, mungkin juga ya. Ternyata corona masih berjalan terus sampai saat ini, belum hilang, belum lenyap ya. Dan juga hamba Tuhan yang satu minta ampun sama Tuhan jika ada kesalahan ya. Ya saudara, itulah yang namanya hamba-hamba Tuhan juga mengalami proses ya, mengalami ujian dari Tuhan, mengalami tekanan. Iblis juga memberi pencobaan supaya menjatuhkan satu dengan yang lain, mungkin menjelekkan ya. Tetapi saya melihat dari kacamata Tuhan ya, dimana kedua hamba Tuhan besar ini mungkin secara manusia seperti berseteru ya. Dan saya juga sempat nanya sama Tuhan ya, Tuhan ini gimana nih dua hamba Tuhan, hambamu Tuhan, pendeta-pendeta besar di Indonesia yang mempunyai jemaat mungkin jutaan, apa ratusan ribu atau jutaan, saya kurang paham ya, jemaat-jemaatnya tersebar ya di Indonesia maupun di luar negeri ya. Itu termasuk pakar-pakar teologi ya, mereka juga termasuk ibaratnya itu yang membawa api kegerakan untuk kebangunan rohani di Indonesia, baik yang Protestan, yang Betel, karismatik ya, maupun juga saya juga percaya, saya juga aliran juga yang Katolik juga Tuhan lawat ya. Jadi saya juga sempat tahu ternyata di Indonesia itu aliran-aliran gereja itu, sinode-sinode itu banyak sekali, hampir 400 lebih ya sinode ya. Jadi sinode-sinode yang besar ini yaitu Injili, Protestan, kedua Pentakosta, tiga Betel ya, Pentakosta sama Betel bersama ya, Pentakosta, Betel, karismatik, dan juga Katolik ya. Jadi ketiga aliran besar gereja-gereja di Indonesia ini
sedang mengalami masa-masa proses Tuhan, masa-masa ketertekanan, ibadah nggak boleh, ya kan? Dan juga gimana nih untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya, mungkin mereka berpikir demikian ya. Tetapi saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih hamba-hamba Tuhan ini ya. Tapi Tuhan sih ketawa aja ya, maksudnya saya diingatkan Tuhan, kamu kan punya anak 3. Iya benar Tuhan ya, mewakili yang gereja Protestan, Injili. Yang kedua mewakili gereja Betel, Pentakosta, Karismatik. Yang ketiga mewakili anak saya yang bungsu, mewakili gereja Katolik ya saudara ya. Jadi saya diingatkan Tuhan pada waktu mereka masih kecil ya. Kadang yang besar itu cicinya sama yang kedua koko ini ribut ya, kadang ribut mulut ya kan. Mami dia tuh makan banyak nih, aku mau dibagi, aku nggak dikasih gitu ya. Pokoknya berantem lah ya. Terus ada juga kalau saya beliin satu baju atau sepatu, nah yang lainnya suka ngiri ya, jadi ribut lah, ribut mulut ya. Namanya ya masih anak-anak kan. Satu dibeliin apa, yang lain mau, atau yang satu makannya mau yang enak-enak, yang lain yang nggak dibagi ya, namanya anak-anak kan. Yang lainnya ribut ya. Terus saya bilang, udah jangan ribut soal makanan ya, mami bisa beli lagi. Atau kalau kamu ngiri mami beliin yang satu, kamu nggak boleh ngiri. Kalau mami beliin yang satu lagi, kamu yang satunya nggak boleh ngiri. Tuh lihat tuh dedek kamu tuh, yang bungsu itu orangnya cool ya. Kalau cici kokoknya dia berantem, nah saya suka bilang tuh, kamu nggak malu ya punya dedek tuh yang kecil, nggak rebutan, nggak ngiri-ngiri, nggak marah-marah ya, nggak berseteru ya, cool. Yang kecil itu bener-bener pendiam, nerimo ya. Maksudnya pokoknya lebih dewasa. Jadi menurut saya ya, yang bungsu jadi kelihatan lebih dewasa. Jadi saya kadang ketawa juga ya kalau Tuhan ingatkan hal itu pada saat Pak Stephen Tong dan Paniko berseteru di YouTube dalam khotbah-khotbah mereka. Terus banyak hamba-hamba Tuhan lain-lain yang komen, ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi Tuhan ingatkan saya dengan anak saya yang 3 itu, saudara. Terus Tuhan bicara loh di hati saya. Bener-bener Tuhan, ada pesan Tuhan untuk Paniko dan Pak Stephen Tong. Tuhan hanya bilang gini di hati saya, aku mengasihi mereka, aku mengasihi mereka itu semuanya gitu loh, karena mereka anak-anakku, kata Tuhan begitu. Jadi oh ya Tuhan begitu ya, saya bilang gitu. Jadi saya tetap bersuka cita aja dan percaya ya bahwa dengan perseteruan ya, seolah-olah ada satu hal yang negatif, tapi kita ambil secara yang baik ya, kacamata Tuhan, apa di balik semuanya itu, apa sih gitu loh. Nah Tuhan bilang juga, hamba-hamba Tuhan ini sekarang sedang mengalami masa proses ya, masa dimana mereka mungkin ya dalam pelayanannya yang tidak murni, sedang Tuhan murnikan ya. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan yang hanya sekedar untuk mencari kekayaan, mencari kekuasaan, mencari ketenaran lewat mereka jadi hamba Tuhan. Itu sedang dikikis saudara, dengan gereja tutup ya kan, mereka nggak ada persembahan, mereka tidak ada pemasukan, mereka juga tidak bisa menyampaikan khotbah ya kan. Nah disitulah diuji ya, bagaimana mereka ini bisa tetap nggak bersyukur, tetap melayani Tuhan, tetap mereka boleh karakter-karakter mereka diproses, dibentuk melalui masalah-masalah yang menimpa gereja-gereja sekarang ini. Malah sekarang YouTube kesaksian ya banyak. Jadi gereja-gereja, pendeta-pendeta memakai fasilitas YouTube untuk memberitakan Injil ya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang ini
Mari, bukan saatnya kita mungkin dulu ya harus ke gereja, harus ke gereja, harus ke gereja. Bukan saya anti gereja, tidak. Cuman yang harus ditanamkan, ayo berakar kuat sama Tuhan. Ayo bangun manusia roh kita dengan hubungan intim dengan Tuhan. Bukan seminggu sekali ke gereja tapi tidak ada hubungan karib dengan Tuhan. Mungkin setiap hari ada yang tidak berdoa atau membaca Alkitab. Alkitab dibaca pada waktu minggu di ibadah gereja doang. Di saatnya ayo kita lebih lagi melekat sama Tuhan, dimana kesesakan, kesukaran akan semakin berat ke depannya. Sehingga orang Kristen yang hanya agamawi, yang ke gereja atau KTP-nya Kristen, ke gereja seminggu sekali, nah ini mereka mengalami tekanan yang berat. Ini dua hal yang terjadi, bisa mereka murtad atau mereka semakin mencari Tuhan dan menjadi kuat ya. Saya percaya di balik perseteruan hamba-hamba Tuhan ini banyak hal yang Tuhan sedang bukakan, singkapkan selubung-selubung. Mungkin banyak topeng-topeng ya bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani hanya karena uang ya, melayani karena ada jabatan ya, karena ada nama ya, supaya namanya terkenal, atau juga mengambil persembahan-persembahan untuk kebutuhan kepentingan pribadi. Banyak sekali saudara yang saya dengar kiri kanan depan belakang, banyak orang yang tersandung oleh hamba-hamba Tuhan ya. Jadi saatnya bertobat besar-besaran harus terjadi di gereja-gereja Tuhan ya, baik gereja Injili ya, gereja Protestan, gereja Betel, Pantekosta, karismatik, maupun juga gereja Katolik. Saya percaya akan ada kesatuan roh, kesatuan hati, di mana menjadi satu tubuh Kristus yang akan terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita layak menjadi pengantin Kristus yang siap sedia untuk masuk di dalam pengangkatan ya. Jadi Tuhan bilang, aku mengasihi mereka semua. Tuhan bilang begitu. Jadi membuat saya tersenyum loh. Tuhan bilang gitu di hati saya, aku mengasihi mereka semua karena mereka itu anak-anakku, kata Tuhan gitu. Jadi saya juga diingatkan sama Tuhan tentang anak-anak saya yang 3 itu ya, karena ada 3 aliran gereja yang besar di Indonesia ini ya. Nah, itu seperti anak-anak kamu ya. Kalau yang biasanya yang 1 kedua itu sering berantem, ngiri-ngirian ya, sering kali mereka itu bermasalah lah gitu ya. Nah, yang kecil itu lebih dewasa, nggak pernah ngiri, nggak pernah berantem, tapi bisa menjadi pendamai loh, bisa jadi contoh. Saya bilang tuh, lihat dedek kamu nggak pernah ngiri, nggak pernah marah-marah, nggak pernah berantem gitu ya, tetap cool ya, walaupun kecil jadi lebih dewasa ya, anak saya yang bungsu itu ya. Ya, itulah pesan-pesan Tuhan bagi gereja Tuhan. Hati-hati sekarang ini banyak penampian dari hamba-hamba Tuhan yang terjadi ya, karena seringkali kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, itu akan membawa jemaatnya juga jadi tidak percaya lagi sama Tuhan, kecewa ya. Hati-hati saudara ya, karena dengan kejatuhan hamba Tuhan itu membuat jatuh juga jemaatnya, karena mungkin satu figur ya, figur yang dipanuti, dihormati, teladan, tetapi pada saat tersandung, pada saat jatuh dalam dosa, pada saat yang jadi panutan itu tidak lagi jadi contoh, jadi membuat jemaat kecewa, jadi membuat orang-orang Kristen itu kepahitan ya, bisa kepahitan dengan hamba-hamba Tuhan saudara. Demikian juga hamba-hamba Tuhan juga bisa kepahitan sama jemaat ya. Itulah proses saudara ya. Yang penting terus ada perubahan-perubahan karakter ya dari setiap hamba-hamba Tuhan, perubahan-perubahan pemikiran, paradigma yang salah, atau juga kedagingan-kedagingan yang harus dikerat ya, kedagingan yang harus dimatikan, disalibkan ya. Tidak semua jaminan hamba Tuhan itu masuk surga saudara. Saya punya teman ya, selama 1 bulan itu dibawa ke surga dan neraka. Pada waktu dibawa ke neraka itu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke neraka itu ya.
Jadi hamba-hamba Tuhan itu jatuh ke neraka yang paling dalam, saudara, karena dia udah mengerti kebenaran tetapi tidak mencerminkan kebenaran itu. Udah tahu kebenaran tapi tidak menjadi pelaku, ya, pelaku firman, seperti Farisi-Farisi ya zaman dulu, dan sekarang pun akan terjadi Farisi-Farisi di akhir zaman, ya, yang mengerti firman, tahu tapi tidak menjadi pelaku firman, ya. Dan juga ada hamba Tuhan yang memakai urapan, yang memakai karunia-karunia hanya untuk dapat uang, dapat nama, dapat tenar, ya. Itu juga akan jatuh di dalam dosa, kesalahan, karena di firman Tuhan bilang, bukankah aku sudah bernubuat, bukankah aku juga sudah menyembuhkan orang sakit, ya, dan juga mengusir setan. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, ya. Kenapa, saudara? Yuk, orang berkarunia loh, ya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang berkarunia juga banyak, tetapi Tuhan buang, Tuhan kerat, Tuhan tidak kenal. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Mereka melakukan karena dengan kemauannya, ya, dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, ya. Oleh sebab itu, dengan adanya corona ini, Tuhan sedang meluruskan semua hamba-hamba Tuhan. Karena kita tahu penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan dulu, ya. Tuhan sedang bersihkan, ya, seperti Tuhan membersihkan bait Allah dari pedagang-pedagang yang di depan bait Allah itu. Nah, itu Tuhan sedang bersihkan melalui corona ini hamba-hamba Tuhan yang benar, yang tulus, yang murni pelayanannya, atau hamba-hamba Tuhan yang punya motivasi atau punya keinginan sendiri, ataupun karena uang, karena harta, ya, karena dengan pelayanan bisa dapat amplop banyak, ataupun banyak yang memberi, ataupun punya nama, jabatan, ya. Nah, itu hati-hati bisa jatuh, saudara, ya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, dan saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Semua aliran gereja yang percaya Yesus itu Tuhan, itu sudah ada Roh Kudus di dalam hati mereka, ya. Barang siapa hati percaya, mulut mengaku, itu ada Roh Kudus yang bekerja. Tetapi Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan sedang membentuk, memproses supaya gerejanya murni seperti emas yang dibakar sehingga kotoran-kotorannya keluar, ya. Kita ini terbuat dari pelayanan kita ini terbuat dari kayu, rumput atau jerami. Pada waktu dibakar itu hangus, habis, terbuang ke dapur api yang menyala-nyala. Atau pelayanan kita ini terbuat dari emas, perak, dan permata. Pada waktu dibakar, pada waktu dimurnikan melalui masalah, ujian, pencobaan hidup, semakin berkilau, semakin bersih, semakin murni pelayanan. Ya, saudara, saya tidak tahu apa masih ada gereja-gereja nanti yang akan dibuka, ataupun nanti akan terjadi gereja-gereja di rumah-rumah. Ya, saat ini ayo gencar akan kembali ke gereja mula-mula, di mana di rumah-rumah. Karena gereja itu sekarang tuh bukan bangunan. Ya, kalau ada bangunan gereja yang dirusak, dibakar, ataupun yang dibom, ya, itu sebetulnya bangunan itu bukanlah bait Allah, ya. Jadi bait Allah yang secara rohani itu yang jasmani kan, bait Allahnya gereja-gereja, tapi secara roh itu tubuh kita. Karena firman Tuhan berkata, tubuhmu itu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kamu, ya. Jadi ayo kita fokuskan kepada bait Allah, yaitu tubuh, jiwa, roh kita, di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Dan senantiasa kita penuh dengan firman dan Roh Kudus dan perbuatan baik kita, dan kita boleh menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita terus punya ibadah, mempunyai dupa yang naik ke tahta Tuhan lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, lewat pujian penyembahan yang kita naikkan di rumah-rumah. Dan kita terus berdoa minta rencana Tuhan, kalau masih diizinkan oleh Tuhan nanti tetap lagi dibuka gereja-gereja, ya. Saya percaya itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya juga nanti masa-masa depan ada lagi bencana-bencana alam, mungkin gereja-gereja, bangunan-bangunan bisa hancur, bisa rubuh. Tetapi saudara, bait Allah yang sesungguhnya yaitu kita, tubuh manusia ini ada roh, jiwa, dan tubuh, di mana roh Allah diam di dalam kita.
Jadi Tuhan mengasihi gereja Injili, Protestan, gereja Betel, Pantekosta Karismatik, maupun aliran Katolik ya. Semuanya Tuhan cinta. Ya, itu pesan Tuhan yang kuat di hati saya. Tuhan berbicara demikian. Aku mengasihi mereka, aku mencintai mereka. Tuhan bilang begitu kepada saya ya. Maka saya sampaikan, dan biarlah melalui YouTube channel ini nanti ada pemurnian ya, ada satu rekonsiliasi semuanya ya. Saya percaya ya, anak-anak saya sekarang udah dewasa, mereka makin akrab ketiganya, saling mengasihi, mencintai ya. Apalagi kami orang tuanya mendidik mereka dengan benar, dengan baik ya. Karena firman Tuhan mengatakan adalah satu kebahagiaan jika anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Dan ketiga anak saya itu mengasihi, saling mencintai, saling akur, karib lah bertiga itu ya. Nah, suami saya juga suka bilang, nanti kalian kalau besar, kalau satu ada yang susah, ada satu yang kekurangan, yang lainnya harap bantu ya. Itu ayah saya berpesan demikian, suami saya berpesan pada anak-anak saya. Dan juga saya percaya ketiga aliran gereja yang besar di Indonesia ini nanti kedepannya akan dewasa, akan saling mendukung, akan saling membantu, akan saling menjangkau jiwa demi jiwa. Itulah yang Tuhan mau. Tidak lagi dibedakan oleh tembok-tembok gereja, tembok-tembok denominasi, tapi semuanya akan rubuh. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya orang-orang yang mau bersatu dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan terus dewasa sehingga layak menjadi pengantin Kristus yang akan terangkat di awan-awan permai berjumpa dengan Tuhan dan selama-lamanya tinggal dalam kerajaan surga. Haleluya. Kita berdoa ya untuk ketiga aliran gereja di Indonesia yang besar ini menjadi satu revival yang akan terjadi ke depannya. Saya percaya hal ini. Purabata syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan untuk pendeta Stephen Tong, untuk pendeta Niko, dan juga Tuhan pendeta Katolik. Tuhan, Kau jamah Tuhan hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan akan menjadi yang membawa kegerakan akhir di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Api kegerakan revival di Indonesia dinyalakan di dalam nama Yesus. Ada kesatuan hati, kesatuan roh, sehingga mereka tidak lagi berseteru, tapi saling mendukung, saling membahu, saling membangun. Karena mereka ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, sampai mencapai satu kedewasaan penuh, menjadi pengantin Kristus yang layak Tuhan, di mana Engkau adalah kepala dan kami adalah tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga gereja aliran Protestan, Betel, Pantekosta, Karismatik dan Katolik ini semuanya Tuhan akan menjadi berkat bagi semua anak-anak Tuhan yang percaya Yesus. Karena penuaian besar di depan kami, ada banyak jiwa-jiwa yang perlu dimuridkan, perlu diinjili, dan kami siap menjadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah menyediakan rumah yang terindah bagi hamba-hamba Tuhan yang bertahun-tahun melayani Tuhan. Dan Tuhan juga sudah menyediakan mahkota pada saat suatu hari kelak mereka pulang ke tahta-Mu, ke surga yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.